Shalom jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan. Sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena kasih karunia-Nya kita bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan kemuliaan yang daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kita mengucap syukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu Bapa, kalau pada kesempatan hari ini kami boleh menyembah-Mu, kami boleh mengagungkan-Mu, kuduskan kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan hidupku, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Dari awal Kau di hatiku, pikiranku, Kau di hatiku, Kau pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku dan Kau pikiranku dan bawaku mendekat. Yesus berkenan, Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang
Wah, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Engkau yang ku perlu. Syukur bagimu, mau bersyukur bagimu Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih Tuhan, dan Kau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Lah Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Saat kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu ya Bapa. Urapi kami, urapi telinga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan kami boleh bersekutu bersama, walaupun belum bisa secara langsung Tuhan. Tapi dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami beribadah di tempat kami masing-masing. Kiranya apa yang kami lakukan ini pun didasari dengan kerinduan kami untuk bersekutu dengan-Mu, bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menyempurnakan niat kami, kiranya Tuhan yang menuntun kami, Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami menyempurnakan ibadah ini. Kami bersyukur dan berdoa buat rekan-rekan kami yang sudah membantu pelayanan, baik dalam pujian penyembahan, pemain musik, multimedia, dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan juga terus bekerja dalam hidup mereka, menggiatkan mereka untuk mereka melayani Engkau dengan segala apa yang mereka bisa. Kalau sesaat lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus atas setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kiranya firman ini boleh menegur kami, menyatakan kesalahan kami, boleh menuntun kami pada segala kebenaran dan memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam Injil Yohanes. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita mau baca ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-36. Dengan perikop kebenaran yang memerdekakan. Sebelum kita baca, 2 minggu yang lalu dalam kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan, kita sudah berbicara, kita sudah membahas tentang kebahagiaan di dalam Kristus. Kita membahas tentang kenapa sih orang-orang seringkali susah berbahagia. Yang pertama, mungkin karena orang itu terlalu fokus pada apa yang tidak dimiliki, sehingga tidak bisa mensyukuri, tidak bisa berbahagia atas sebenarnya yang dimiliki, kelimpahan yang dimilikinya. Yang kedua, kenapa orang susah berbahagia, nggak bisa berbahagia? Karena mereka fokus pada apa yang kelihatan, pada apa yang nikmat. Walaupun nikmat itu sesaat saja, mereka begitu menyukai kenikmatan itu sehingga mereka membandingkan kenikmatan yang sifatnya lebih lama, jangka panjang, bahkan kekal,
tapi nggak bisa dirasa, nggak bisa dinikmati saat itu juga. Dan mereka merasa kecewa. Mereka merasa mending saya milih sesuatu yang bisa dinikmati ini, walaupun sesaat tapi enak, daripada keselamatan. Nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat apa itu keselamatan. Dan salah satu contohnya kita belajar dari bangsa Israel waktu itu, bagaimana mereka yang asalnya budak, menderita, minta belas kasihan Allah. Dan Tuhan menjawab mereka, Tuhan mengirim Musa. Dan Musa membebaskan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Setelah mereka merdeka, setelah mereka bebas, apakah mereka berbahagia? Justru seringkali dikatakan mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut karena apa? Karena semangka. Karena mentimun, karena mereka nggak menemui semangka di perjalanan mereka. Dan mereka ngomong kalau tahu gini, mending saya tetap jadi budak aja di Mesir. Itu perbandingan antara mentimun dengan kemerdekaan, mereka memilih mentimun. Perbandingan antara semangka, jadi budak, tapi makan semangka, sama jadi bebas, tidak makan semangka. Mereka lebih gandoli semangkanya. Dan mereka nggak bisa menghargai kemerdekaannya. Dan kemerdekaan itu yang pada kesempatan ini kita mau bahas lebih dalam lagi. Kita baca dalam Yohanes pasal 8, ayat 30 sampai 36. Perikopnya kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Pertama kita mau bahas, perikop ini, perkataan Yesus ini ditujukan kepada siapa? Di dalam ayat yang ke-30 dan ke-31, di sana dikatakan bahwa perkataan ini ditujukan kepada orang percaya. Lebih spesifik lagi, orang-orang Yahudi yang percaya, atau setidaknya mereka merasa dirinya orang percaya. Kenapa saya berkata demikian? Karena dalam perkataan-perkataan Yesus yang selanjutnya, kita menangkap bahwa Yesus ini sedang berusaha menjelaskan bukan hanya tentang kemerdekaannya, tapi tentang siapa mereka. Mereka orang yang merasa sudah percaya, layak disebut orang percaya, orang Yahudi yang percaya. Tapi percaya yang seperti apa? Nah, dalam perkataannya, Yesus menjelaskan kepada mereka, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku," kata jikalau di sini, ini menunjukkan syarat, bahwa apa yang akan diucapkan berikutnya ini adalah syarat. Syarat untuk apa? Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Syarat seseorang layak disebut murid Kristus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, itu syarat, itu tahap yang harus dilalui untuk seseorang benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ada yang tidak benar-benar murid. Jadi Yesus ngomong sama orang yang belum menjadi murid, walaupun disebut mereka percaya, walaupun mungkin mereka semua merasa dirinya sudah percaya, orang percaya, tapi Yesus melanjutkan, mengajarkan mereka untuk melanjutkan tahap perjalanan iman mereka itu dari percaya menjadi murid. Dan untuk menjadi murid tadi, orang yang sekarang dalam tahap percaya ini harus apa? Tetap dalam firman-Ku. Kata tetap
ini mengandung makna bertahan. Ini mengandung makna jangka waktu yang kesudahannya sampai kapan? Dalam hidup manusia ya, sampai hidup manusia itu berakhir. Itu baru dikatakan manusia itu tetap di dalam Kristus. Tetap di dalam firman Kristus. Kenyataannya sekarang banyak orang yang merasa dirinya percaya. Saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa orang, dan ketika membahas tentang agama, salah satu orang itu sedang bercerita tentang mimpinya, dan dalam mimpi itu katanya dia melihat sesuatu gitu ya, diperlihatkan sesuatu, dan kemudian dalam bahasa sehari-hari di mana dia berusaha memberi penekanan kepada apa yang dilihatnya dalam mimpi itu, dia saya sumpah demi Tuhan. Dan teman saya yang lain kemudian dengan bercanda, Tuhan yang mana? Dan teman saya yang sedang bercerita tadi menceritakan mimpinya tadi dengan yakinnya ya Tuhan Yesus. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Tapi Tuhan Yesus, tit itu sensor saya ya. Jadi dia mengikuti kata ya Tuhan Yesus dengan kata sumpah serapah. Dia memberi penekanan bahwa dia percaya Tuhan. Dan Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dia menyebut dengan tekanan, dengan nada yang menyatakan penekanan, ya Tuhan Yesus. Gitu ya. Ada sumpah serapah di belakangnya. Kan ini dia merasa dirinya percaya, tapi dia menyumpah di belakang kata Tuhan yang baru saja disebutkan, Tuhan Yesus. Bukankah orang yang percaya Tuhan seharusnya menahan diri untuk tidak mengucapkan sumpah serapah? Tapi kalau ditanya sama orang itu tadi, kamu percaya Tuhan? Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus. Dia merasa dirinya percaya Tuhan Yesus. Nah ini yang Tuhan Yesus sedang berusaha jelaskan. Ini yang Tuhan Yesus sedang berusaha ajarkan kepada orang-orang percaya tadi. Orang-orang Yahudi yang percaya tadi. Bahwa kamu sekarang percaya. Kamu merasa dirimu percaya. Kamu sudah mendengar apa yang aku katakan dalam ayat-ayat sebelumnya ya. Kamu sudah melihat mujizat-mujizat yang kulakukan. Dan sekarang kamu percaya. Oke, kamu percaya. Tapi kalau kamu nggak tetap, kalau kamu nggak bertahan dalam firman-Ku, kamu bukanlah murid-Ku. Kamu belum jadi murid-Ku. Kalau kamu nggak bertahan, jadi kalau nggak sampai akhir, kamu tinggal dalam firman, maka kamu bukan murid-Ku. Pelajaran yang pertama yang bisa kita pelajari dari perikop ini, kita belajar bahwa butuh lebih dari sekedar percaya. Jangan terlalu nyaman dengan posisi ketika kita bisa menjawab orang, agamamu apa ya? Kristen lah aku, percaya Tuhan. Ya Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus lah, ya percaya. Dan kita merasa nyaman, kita sudah, saya Kristen, saya selamat. Nah, Tuhan Yesus berusaha mengingatkan orang-orang yang seperti itu. Oke, kamu percaya. Tapi kalau kamu tidak sampai akhir tinggal dalam firman, artinya apa? Artinya mengikut Kristus itu seluruh hidup kita dan seluruh aspek hidup kita. Jadi berbicara tentang waktu, kapan nanti terbukti seseorang itu benar adalah murid Kristus? Ya, ketika Tuhan datang atau kita yang dipanggil pulang. Itu waktunya. Dan selama masih ada waktu yang dijalani itu, sudahkah kita di dalam firman? Sudahkah seluruh aspek hidup kita itu dituntun oleh firman? Ataukah kita hanya minggu saja ke gereja, minggu saja beribadah, dan Senin sampai Sabtu kita nggak mau Tuhan-Tuhanan, ini waktu buat saya, sakarep-karepnya saya. Kalau minggu ya berdoalah, namanya orang Kristen masa minggu nggak berdoa, nggak beribadah. Tapi Senin sampai Sabtu ya maksiat jalan terus gitu ya. Nggak seperti itu. Dan juga bukan kalau dalam hal-hal tertentu saja saya mau nurut firman-firman Tuhan yang saya rasa tidak memberatkan saya, ya saya mau patuh lah.
Kalau saya disuruh berdoa, ya saya berdoa. Saya disuruh persembahan, ya saya persembahan. Tapi kalau saya disuruh untuk berhenti omong kotor, aduh, enggak enak ya. Saya dari kecil saya sudah biasa meso-meso. Kalau saya disuruh berkata-kata yang membangun, enggak boleh mengucapkan perkataan yang sia-sia, jadi enggak seru ngobrol sama teman itu. Wes, dalam hal itu Tuhan jangan ikut-ikut ya. Dalam hal doa saya tetap doa, dalam hal persembahan saya tetap persembahan, tapi dalam hal mulut saya, ini mulut-mulut saya mau pakai semau saya. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa butuh lebih dari itu untuk disebut sebagai murid Kristus. Butuh lebih dari percaya tadi itu ya. Untuk kita bisa disebut sebagai murid Kristus, kita harus tetap dalam firman-Nya, tetap dalam firman Kristus. Dikatakan di sana, kamu benar-benar adalah muridku. Dan terus pertanyaan berikutnya, loh, terus kenapa sih? Kenapa saya harus beranjak dari percaya tok ini tadi, percaya menjadi murid? Kenapa saya harus tetap dalam firman sampai akhir? Kenapa? Tuhan melanjutkan itu dan menjelaskan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Yang kedua yang kita pelajari dari sini, bahwa orang-orang yang merasa percaya tadi, yang Yesus sedang ngomong kepada mereka itu orang-orang yang ternyata belum tahu kebenaran. Dan Tuhan ngomong, kamu tetap tinggal dalam firman-Ku sampai akhir, bertahan sampai akhir. Dan di sana loh kamu layak disebut murid-Ku. Dan murid-Ku itu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Nanti kita bahas. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang ketiga kita belajar bahwa Yesus sedang berbicara kepada siapa? Berbicara kepada orang-orang yang belum merdeka. Ya, yang pertama kita belajar bahwa Yesus sedang berbicara kepada siapa? Kepada orang yang merasa dirinya percaya. Tapi bukan murid, belum menjadi murid. Dan kemudian yang kedua apa? Karena mereka belum menjadi murid, mereka dikatakan kamu belum tahu kebenaran. Dan yang ketiga, mereka ini siapa? Orang-orang yang belum merdeka. Jadi orang yang disebut percaya, tapi bukan murid, belum tahu kebenaran, dan belum merdeka. Nah, kita lanjutkan. Apa respon dari mereka kemudian? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka tetap nggak sadar. Mereka sudah diberitahu Yesus seperti itu. Mereka tetap ngomong, loh, kami nggak pernah, kamu ini keturunan Abraham dan nggak pernah menjadi hamba siapapun. Ini dalam konteks kerohanian ya. Kalau dalam konteks politis, jelas kita tahu bahwa mereka sudah pernah menjadi hamba di Mesir, menjadi budak di Mesir, dan mereka pernah dijajah Roma, itu secara politik. Tapi secara kerohanian itu mereka punya prinsip bahwa mereka ini bangsa pilihan, keturunan Abraham. Bahwa bangsa-bangsa lain itu kafir, bahwa bangsa Israel saja, orang Yahudi saja ini orang pilihan Tuhan yang diberi hukum Tuhan secara langsung. Dan di situ mereka mendapatkan keistimewaan. Di situ mereka merasa lebih layak dari bangsa-bangsa lain, orang-orang kafir di sekeliling mereka. Dan mereka berkata, kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di sini Yesus kemudian berusaha menjelaskan lebih dalam tentang status mereka. Mereka yang merasa percaya tadi, yang disebut mereka percaya, tapi Yesus ngomong, kamu belum jadi murid, kamu belum tahu kebenaran, dan kamu belum merdeka, kamu belum memperoleh kemerdekaan itu. Mereka bertanya lebih lanjut, dan kemudian Yesus menjelaskan kemerdekaan apa sih yang dimaksud di sini. Dan ini jawaban Yesus, kamu yang berbuat dosa, setiap orang yang berbuat dosa, kamu tuh hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 35 berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ini bicara tentang kisah apa? Ini bicara tentang Abraham. Mereka kan berkata, kami ini keturunan Abraham. Loh, keturunan Abraham itu siapa sih? Keturunan Abraham ada Ishak. Dan mereka, bangsa Israel, mereka ngomong, Ishak, mereka keturunan Abraham. Allah itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi selain Ishak, ternyata ada lagi loh anak Abraham. Dan itu adalah Ismail, anak seorang budak.
hamba. Dan akhirnya hamba itu meninggalkan, hamba itu nggak tetap tinggal di rumah, tetapi Ishak tetap tinggal di rumah. Apa sih yang dilambangkan oleh Ishak dan Ismail ini? Ishak adalah anak perjanjian. Ismail adalah lambang dari usaha manusia. Ishak adalah anak perjanjian. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan punya keturunan. Dan ketika janji Tuhan itu dijalani dan belum nampak-nampak, maka Abraham dan Sarah berusaha. Dan hasil dari usaha manusia itu adalah Ismail. Tapi tetap firman Tuhan ngomong, ini adalah hamba, ini adalah anak budak, dan dia tidak tetap tinggal. Yang tetap tinggal itu adalah Ishak. Janji Tuhan. Di sini kita belajar apa? Di sini kita belajar bahwa orang-orang Yahudi bangga sebagai keturunan Abraham, bangga punya hukum, dan mereka menjunjung tinggi hukum itu. Mereka melakukan hukum itu. Tapi mereka melakukan itu sebagai apa? Sebagai cara untuk mereka selamat. Usaha manusia untuk mencari Allah. Ishak tadi janji Allah, Ismail tadi melambangkan apa? Usaha manusia. Dan Tuhan ngomong kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu bahwa usahamu, manusia dengan usahanya sendiri nggak akan bisa mencapai surga. Bahwa hukum-hukum itu yang kamu lakukan itu, hukum-hukum yang kamu pegang teguh itu. Saat kamu melakukannya, kamu akan semakin tahu bahwa kamu sangat terbatas untuk bisa melakukan secara sempurna. Dan kalau bukan kasih karunia Allah, janji Allah, kamu tidak akan bisa diselamatkan. Dan itulah kebenaran. Bahwa siapa sih yang bisa memerdekakan, di ayat yang terakhir, jadi apabila anak Yesus itu yang memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita belajar bahwa hanya oleh kasih karunia Allah saja kita dimerdekakan. Usaha manusia tidak akan bisa menolong kita. Dan dimerdekakan di sini kemudian dimerdekakan yang seperti apa? Apakah berarti kemudian kita bisa seenaknya sendiri? Kita baca dalam Roma pasal yang ke-6. Kita baca mulai ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Roma 6, 20 sampai 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Lihat di sini. Merdeka dari dosa menjadi apa? Hamba. Kemerdekaan di dalam Kristus. Itu bukan berarti kita bebas berdosa, kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Enggak, kemerdekaan di dalam Kristus artinya kita menjadi hamba Allah sekarang, bukan hamba dosa. Kita menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab usaha manusia hanya akan berakhir dengan kesia-siaan. Kalau bukan kasih karunia Allah, kalau bukan janji Allah di dalam Kristus Yesus, manusia tidak bisa mencapai kekekalan bersama Allah. Puji syukur kepada Tuhan kita. Kiranya dalam kesempatan ini kita diingatkan untuk kita jangan terlalu cepat merasa nyaman. Saya ini orang percaya. Saya ini orang Kristen, saya pasti selamat. Tapi Tuhan ngomong, kamu kalau orang percaya, kamu belum menjadi murid. Kalau kamu belum tetap, artinya bertahan, artinya sampai akhir hidupmu itu tetap dalam lingkup firman Tuhan, menyerahkan segala aspek hidupmu untuk dituntun Tuhan. Di situ maka kamu tinggal dalam kepercayaan yang palsu. Ayo tinggal dalam Tuhan dan tetap tinggal dalam Tuhan. Di sana
Tuhan akan menyebut kita murid-Nya. Di sana kebenaran itu akan dibukakan kepada kita. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa usaha manusia nggak akan bisa mencapai surga. Bahwa kalau kita bisa dibenarkan, itu dibenarkan dalam kasih karunia Allah, bukan dibenarkan karena kebaikan kita. Dan kita di sana, dalam kebenaran itulah kita melihat kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari dosa. Sebab semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tapi puji syukur buat Kristus, buat kasih karunia Allah, kita dimerdekakan dari dosa, kita dimerdekakan dari maut. Untuk jadi apa? Untuk jadi hamba Allah. Puji Tuhan. Tuhan sungguh baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk kami bersekutu dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja dalam setiap pribadi yang menyaksikan, yang mendengarkan firman Tuhan ini, biar firman ini boleh mengingatkan kami untuk kami terus tinggal dalam firman-Mu Tuhan. Bertahan sampai akhir, menyerahkan segala aspek dalam hidup kami untuk dituntun dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami menjadi murid-Mu, untuk kami bersyukur buat kebenaran yang memerdekakan kami dari maut. Dan kami hidup selayaknya orang yang sudah dimerdekakan, kami hidup menjadi hamba-hamba Allah. Hidup untuk kemuliaan Allah. Tuntun kami ya Roh Kudus dalam segala keterbatasan kami. Kami perlu kekuatan, hikmat, bimbingan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.